Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 12 Juni 2021, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10, bertepatan dengan peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 33 sampai dengan ayat 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Saudara-saudari yang terkasih, sehari setelah merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kita memperingati Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Devosi kepada Hati Tersuci Santa Perawan Maria di dalam Gereja Katolik dimulai sejak tahun 1640 di Napoli, Italia. Ketika itu, Santo Yohanes Edes memulai sebuah gerakan devosional kepada Hati Tersuci Bunda Maria. Hal yang mendorongnya untuk mempopulerkan devosi ini adalah Magnificat yang diucapkan Bunda Maria di dalam Injil Lukas. "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 47. Maria juga menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Lukas 2 ayat 51. Devosi ini semakin dikenal luas di dalam Gereja Katolik pada tahun 1805. Hingga tahun 1942, devosi ini tetap dikenal di dalam gereja dan dirayakan setiap tanggal 22 Agustus. Pada masa kepemimpinan Paus Pius yang ke-12, yakni pada tahun 1944, beliau mempersembahkan pengudusan dunia kepada Hati Tersuci Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Sejak tahun 2000, kita merayakannya sehari setelah perayaan Hati Yesus yang Maha Kudus. Merayakan Hati Tersuci Santa Perawan Maria membantu kita untuk memandang Maria dan belajar untuk memiliki hati yang suci dan murni. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam sabda bahagianya mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Matius 5 ayat 8. Orang yang suci hatinya tembus pandang akan mengalami kekudusan Allah dalam hidupnya dan menunjukkan kekudusan Allah kepada sesamanya. Allah yang kudus bersemayam di dalam hatinya. Nah, Santo Paulus menasihati kita semua. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Perkataan Paulus ini kiranya tepat ditujukan kepada Bunda Maria. Tuhan memandang kesucian hatinya sehingga memilihnya untuk menjadi Bunda Yesus Putranya. Kita pun berjalan dalam jalan yang sama untuk berjalan dalam jalan kekudusan. Saudara saya terkasih, kita merayakan peringatan Hati Tersuci Bunda Maria, membuka wawasan kita untuk selalu bersukacita dalam hidup apapun situasinya. Hidup dalam sukacita bukan berarti hidup tanpa masalah. Sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum aku. Matius 5 ayat 11 sampai dengan 12. Orang yang menerima penderitaan dalam sukacita akan layak disebut keturunan yang diberkati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kesucian hati Maria tidak berarti menghilangkan penderitaan Maria. Pedang tetap akan menembus hatinya seperti yang dinubuatkan Simeon di Bait Allah. Namun hal ini justru menyadarkan diri kita bahwa dengan pedang yang tertancap pada jantungnya, tanda bahwa hati Maria disucikan dengan segala penderitaan yang dialaminya. Itulah panggilan Tuhan terhadap Maria. Dia sungguh suci hatinya. Hati yang suci pastilah akan menumbuhkan sukacita ilahi dalam diri manusia. Dan ini menunjukkan bahwa hati yang penuh sukacita karena Tuhan sungguh hadir dalam hidup manusia. Pengalaman Maria ini bisa juga menjadi pengalaman kita ketika membuka diri dan merasakan sukacita Tuhan dalam situasi apapun. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam warta Injil tadi disebutkan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Menyadarkan kita akan fiat Santa Peran Maria, jawaban ya terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Jawaban Maria itu tidak lain adalah ya terhadap keinginan Tuhan yang menghendaki dia menjadi ibu Yesus, ibu Tuhan. Itu semua berdasarkan bukan kehebatan Maria, tetapi justru kerendahan hati Maria. Hati Maria yang suci, yang selalu menyelaraskan dengan hati atau kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengerti hati Maria yang suci dapat kita lihat melalui tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi anaknya Yesus Kristus. Dikisahkan dalam kitab suci bahwa setelah seharian perjalanan mereka tidak melihat Yesus. Mereka mencari dan menemukannya. Mereka pun kembali ke Yerusalem setelah mencarinya selama 3 hari. Ketika berjumpa dengan Yesus, Maria menunjukkan keibuan dan kesuciannya dengan berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lukas 2 ayat 48. Maria bahkan menyimpan semua perkara ini di dalam hatinya. Lukas 2 ayat 51. Dia benar-benar bertanggung jawab terhadap anaknya Yesus Kristus. Yesus bertumbuh dan bertambah besar hikmatnya di dalam keluarga kudus Nazaret. Saudara-saudari yang terkasih, dari sikap Bunda Maria ini kita belajar sesuatu yang sangat bernilai. Pertama, supaya kita selalu bersukacita dalam hidup apapun situasinya. Kedua, kita menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap segala tugas yang dipercayakan kepada kita. Kalau Anda sudah menjadi ibu dan ayah, jangan hanya menjadi ibu dan ayah yang baik, tetapi yang terbaik di dalam keluarga. Kalau menjadi suster, bruder, frater, dan pastor, jangan hanya menjadi yang baik, tetapi yang terbaik di hadapan Tuhan dan sesama. Bunda Maria menunjukkan kepada kita yang terbaik, yakni kekudusannya, kesuciannya. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang selalu meneguhkan aku pada hari ini. Khususnya ketika aku memperingati Santa Peran Maria, terlebih hatinya yang kudus. Semoga aku dapat mewujudkan kekudusanku lewat setiap kata dan perbuatanku dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.